Siapapun yang membayangkan kejadian itu pasti menemukan ada yang salah di dalam syarat-syarat bangsa memelihara peradaban. Ada yang salah dengan kebijakan pemerintah di dalam memastikan keadilan sosial. Jadi kita ada di dalam isu-isu besar soal Danantara, soal IHSG, soal demutualisasi. Tetapi publik disadarkan akhirnya bahwa ada hal kecil yang membuat kita mengingat bahwa human solidarity tak lagi berkemah di dalam upaya kita untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tentu banyak hal yang bisa kita analisis secara makroekonomi, analisis dengan menggunakan pendekatan antropologi, analisis dengan menggunakan psikologi. Tapi semua itu adalah analisis tentang sesuatu yang sudah terjadi. Bukan analisis untuk menghalangi itu terjadi. Bukan analisis untuk membatalkan niat si anak untuk bunuh diri itu. Kemampuan kita untuk menyadari soal-soal semacam ini, menyadari artinya mulai membongkar bahwa di belakang kebijakan yang memaksa pertumbuhan ekonomi 6, 7, bahkan 8%, ada yang tercecer. Di dalam upaya kita untuk memahami seluruh gerak-gerik pemerintah di dalam menggelorakan kembali kebesaran bangsa, bahkan sampai di forum-forum internasional, dibatalkan oleh peristiwa seorang anak berusia 10 tahun memutuskan gantung diri karena ibunya tidak bisa menyediakan dia buku tulis. Buku tulis adalah hak dia yang harusnya disediakan oleh negara. Buku tulis adalah kemampuan seseorang untuk memperlihatkan bahwa dia berniat untuk menjadi pemimpin di masa depan, menjadi berguna bagi bangsa, menjadi seseorang yang terdidik. Dan itu yang sering harus diterangkan, bahwa pidato yang berapi-api, semua janji untuk mengejar koruptor, semua isu tentang kebesaran bangsa, bahwa kita hidup dalam negara yang paling berbahagia, iya, tapi kemudian dibatalkan oleh kejadian-kejadian yang sangat bukan sekedar membuat orang tidak percaya lagi pada fungsi negara, tapi membaca dengan teliti bagaimana psikologi mereka yang terpapar, mereka yang marginal itu untuk bertahan, mengajukan protes, masuk dalam ikut dengan demonstrasi dan berupaya misalnya untuk jadi oposisi itu. Akhirnya semua isu itu akan dibatalkan oleh fakta-fakta kecil tadi dengan akibat yang besar, itu keretakan psikologi manusia. Bayangkan anak umur 10 tahun memutuskan untuk bunuh diri dan menulis surat yang sangat sederhana tetapi dengan kedalaman psikologi bahwa dia minta maaf, dia akan pergi, mama tidak perlu bersedih, kan itu menunjukkan dia memahami kondisi psikologi dari ibunya. Dia memahami jalan hidup yang sudah ditempuh oleh ibunya yang memiliki 5 orang anak dan 3 kali bercerai, kan itu semua ada problem yang menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari matriks sosial yang dipamerkan oleh statistik BPS. Dan semua